Kromboloni dan Penau Coklat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Lena Ibrahim. Kali ini aku akan mengajak teman-teman membahas sebuah resep yang udah pernah aku bahas ya teman-teman, yaitu adonan dari Danish pastry yang kita bisa bentuk bermacam-macam. Pernah aku bahas di video aku pembuatannya kromboloni seperti ini. Bisa kalian cek video aku yang lama ya, atau bisa lihat croissant kromboloni viral kulit buat sendiri, kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Ini teman-teman aku bikin Penau coklat. Jadi adonan itu sama persis dengan Danish pastry, cuma bedanya aku kasih coklat di lapisan luarnya kali ini ya. Teman yang nggak suka gilas lipat gilas bisa beli kulit Danish pastry yang siap pakai, ada di TBK, biasanya di frozen ya teman-teman. Harganya lumayan sih, kalau kita bikin sendiri sebenarnya lebih hemat. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Untuk resep lengkap kalian cek di kolom deskripsi. Lanjut berikutnya. 6 kali campurkan tepung terigu, susu bubuk, sedikit garam, dan gula pasir. Aduk rata pakai tangan aja seperti ini sampai tercampur rata bahan-bahan kering kita ini. Kemudian aku masukkan susu UHT cair sedikit-sedikit sampai berbulir-bulir begitu dan mulai basah tepung terigunya. UHT cair aku selang-seling dengan pemberian air biasa ya teman-teman. Jadi kalau masih belum basah semua tepung, tambahkan saja air yang sudah kita siapkan tadi. Lalu lanjut setelah basah semua tepung keringnya, barulah kita masukkan ragi atau biang yang sudah kita aktifkan terlebih dahulu. Pastikan ragi itu sudah berbusa ya teman-teman, agar kromboloni kita ini nanti bisa mengembang dengan sempurna ketika kita fermentasi. Kita aduk manual lagi sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis kita tambahkan butter atau margarin sebanyak 100 gram. Lalu kita bungkus sama plastik wrapping. Lalu masukkan di dalam kulkas, ini sekitar 30 menit. Lama di dalam kulkas semakin bagus ya teman-teman. Aku ambil sekitar 180 gram adonan tadi, kemudian aku campur dengan coklat bubuk. Coklat bubuknya terlebih dahulu diencerkan pakai air agar mudah menyatu ketika dicampur ke adonan ya teman-teman. Ini aku pakai coklat yang jenisnya agak muda warnanya ya. Coklat kalian pilih sendiri sesuai selera, mau yang agak gelap nggak apa-apa. Ini bagi dua, kemudian nanti aku gilas, baru aku gabung dua, kemudian masukkan dalam kulkas sebentar. Ini nanti dicampur di adonan yang kita simpan di kulkas setelah tahap akhir untuk bagian permukaan atasnya ya teman-teman. Nah seperti ini, sama kayak penyimpanan adonan putih tadi. Nah tujuannya biar lebih lentur ketika kita lipat gilas. Gilas lemak lipat atau lemak pastry, kemudian kita masukkan di dalam kulkas ya. Kulkas sudah set, baru kita keluarkan adonan yang putih tadi, baru kita taruh di tengahnya. Kita lipat lagi, jangan sampai kebuka ya teman-teman, lemak pastry-nya jangan sampai keluar. Ini gilasnya sekitar ukuran 50, panjangnya 20 cm. Untuk lemak lipatnya aku pakai sekitar ukuran 15 kali 20 cm. Sesuaikan saja dengan ketebalannya ya teman-teman, ini sekitar 1 atau 2 cm. Masih tebal ya teman, nggak apa-apa. Nanti ketika tahap akhir baru itu setebal 0,5 cm. Kemudian lipat seperti ini, double ya teman-teman. Nah 4 seperti itu. Barulah kita bungkus plastik wrapping lagi. Masukkan ke dalam kulkas agar lebih set dan lebih lentur ketika kita gilas nanti ya teman-teman. Ini sambil aku roll-roll tapi nggak terlalu lebar ya. Karena nanti kalau terlalu lebar nggak muat di kulkasku ya teman-teman. Supaya lebih nyatu lemak lipatnya di dalam itu. Jadi kita roll sedikit. Simpan di dalam kulkas sekitar 30 menit. Nanti setelah masuk kulkas 30 menit, barulah keluarkan lagi adonan kita tadi. Ini yang kedua ya teman-teman, kita menggilas lagi untuk lipatan single yang terakhir ya teman-teman, 1. Jadi nanti jadinya itu 3 lapis. Kita mulai dari tengah. Ini lipatannya yang tunggal seperti ini, single, lipat 3. Kemudian kita roll lagi supaya lebih menempel ya teman-teman. Lemak lipatnya jangan sampai terkeluar. Boleh kalian kasih tepung terigu kalau ada yang mau bocor-bocor. Yang penting pastikan tidak ada bagian yang bocor ya teman-teman. Selalu taburkan dengan terigu. Nah seperti ini. Kemudian kita masukkan kulkas lagi sekitar 30 menit. Lalu kita keluarkan dulu adonan coklat dari kulkas, kemudian kita gilas sepanjang 25 cm. Lebarnya 20 cm, sesuaikan dengan yang kita bikin tadi ya teman-teman, yang putihnya itu. Jadi nanti ditempel di atasnya.
Aku bikin mini, jadi panjangnya nggak terlalu panjang, cuma 20 cm. Lebarnya nanti dipotong sekitar 10 cm. Seperti ini teman-teman, aku bikin yang kecil untuk versi kromboloninya. Dan untuk fan out coklatnya, aku potong sekitar 10 cm supaya lebih panjang teman-teman. Jangan lupa jika lengket bisa ditaburin terigu ya teman-teman. Nah, setelah itu barulah kita tempel adonan yang coklat tadi. Ini nggak perlu digilas lagi, ya tinggal ditarik aja nanti ketika kita menggulungnya seperti ini teman-teman. Timpa dengan adonan coklat, jangan lupa spray sedikit air ya teman-teman supaya nempel lebih kuat adonan coklat sama adonan putih kita itu ya. Nah seperti ini teman-teman. Dan kita timpa dengan adonan coklat. Adonan coklat tadi 2 lapis ya teman-teman. Jadi ada di lapisan atas itu 1 dan 2. Setelah kita gilas tipis sekitar ini tebalnya sekitar 0,5 cm. Tebalannya nanti setelah ditimpa sama adonan coklat ya teman-teman. Boleh kita rapikan roll-roll sedikit seperti ini. Yang penting jangan terlalu tekan. Nanti kalau terlalu tekan lapisan yang sudah kita bentuk itu akan menyatu dia nanti teman-teman. Nggak terbentuk lagi crumble-nya. Kalau yang pakai dog sitter biasanya lebih halus hasilnya teman-teman. Rasanya aku jamin enak banget teman-teman. Aku ini udah beberapa kali pakai, bahkan aku jualan juga pakai resep ini. Aku ambil dari baker dari luar ya teman-teman. Jadi di Indonesia kan dulu dicatat untuk versi kita dan bahan-bahan disesuaikan dengan yang mudah dicari di Indonesia. Teman, setelah selesai seperti ini sudah terbentuk lipatannya sekitar 0,5 cm, tinggal kita potong-potong aja teman-teman. Mau dibikin kromboloni besar, kromboloni mini, mau dibikin croissant, atau mau dibikin fan out coklat. Nah, tinggal sesuaikan dengan selera kita masing-masing aja. Untuk fan out coklatnya aku potong agak pendek ya teman-teman. Kemudian aku garis-garis seperti itu supaya terbentuk bagian luarnya itu ada kelihatan dalamnya ya teman-teman. Aku isi sama coklat batang DCC ini teman-teman. Jadi nggak ditoping lagi nanti. Itu udah manis dari DCC-nya. Kalau mau kalian lebih enak, lebih lumer, pakai coklat filling ya teman-teman. Tapi aku lagi nggak ada stok ini. Jadi aku pakai DCC aja. Nah, kemudian kita taruh di loyang yang sudah dioles sama margarin atau dialasin kertas roti. Lalu ini kita biarkan mengembang sampai sekitar 2 jam ya teman-teman. Tergantung suhu daerah masing-masing. Nah, jangan juga oper, kalau oper nanti kempes teman-teman. Kalau kurang proofingnya nanti akan bantat, nggak mengembang dengan sempurna. Jadi harus dicek nanti teman-teman. Biasanya sih sekitar 1,5 sampai 2 jam. Paling cepat 1,5 tapi biasanya 2 jam ya teman-teman. Boloninya aku pakai cetakan diameter 10 kali 5 cm. Karena aku nggak punya yang kecil ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak pas. Jadi nanti dia nggak bentuknya kurang bagus ya teman-teman. Tapi daripada dibiarkan di loyang saja. Kemudian tutup atasnya teman-teman selagi fermentasi agar atasnya itu rata ya, tidak menggelembung. Nah ini aku udah manggang, tahap manggang seperti ini. Jadi ininya nggak penuh teman-teman ketika dipanggang. 15 menit pertama aku suhu 180 derajat Celcius untuk mengembangkannya. Suhu tinggi pokoknya awal 15 menit. Kemudian turunkan suhu 160 derajat Celcius sampai matang sekitar 20 menit. Jadi ketika matang itu luarnya tuh crunchy banget teman-teman. Dalamnya tuh moist dan lembut ya teman-teman. Ini tahan 2 hari di suhu ruang. Kalau lebih ini akan kering ya teman-teman. Apalagi kalau kita pakai versi ekonomis pakai margarin. Nah kalian tertarik untuk mencobanya? Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar postingan. Nggak bisa belajar otodidak, kelas onlineku selalu buka. Cukup bayar kelas Martabak Manis akan dapatkan bimbingan free 100 macam resep, termasuk kromboloni ini. Yang belum subscribe, monggo di subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar dapat resep-resep terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.